Keberhasilan Shin Tae-yong untuk membawa timnas Indonesia yang hanya berperingkat FIFA 155 untuk bisa menekuk negara yang berperingkat 84 FIFA di laga pertama, tentu akan membuat pelatih Curaçao jadi sangat penasaran. Perbedaan kualitas pemain yang sebenarnya bak bumi dan langit, tentunya mengarahkan Remco Vicentini untuk mengambil kesimpulan, jika yang perlu dia taklukkan pertama adalah pelatihnya dulu. Jika sampai kalah lagi di laga kedua, tentunya akan sangat memalukan. Tapi belum juga sempat untuk mengedipkan mata, ternyata Shin Tae-yong udah membuat Remco Vicentini mati kutu. Pelatih asal Korea Selatan ini, rupanya punya ide yang gak diduga-duga oleh pelatih Curaçao tersebut. Tiba-tiba timnas Indonesia dibuatnya berganti formasi, dari memakai 3-4-3, diganti menjadi 4-4-2. Pergantian formasi ini, memantik kebingungan yang cukup parah buat pemain Curaçao. Kebingungan mereka, bisa dilihat di rencana agar 3 pemain depan melakukan pressing ke 3 bek Indonesia, seperti yang dilakukan di laga sebelumnya. Ternyata rencana ini justru membuat sang winger terlalu jauh keluar dari posisinya. Karena memang sekarang Garuda Muda hanya memakai 2 bek tengah aja. Kebingungan juga terjadi di area tengah dan belakang Curaçao, sehingga para pemain Garuda Muda relatif bebas tak terjaga. Terutama Witan Sulaiman yang kali ini diplot sebagai gelandang serang, yang akhirnya dari posisi bebas tersebut, berhasil menginisiasi terjadinya gol pertama, di menit kedua. Perubahan formasi ini juga dimaksudkan oleh Shin Tae-yong, untuk memperkuat timnas Indonesia ketika bertahan. Ini merupakan solusi paling gres dari masalah di laga pertama, yang saat itu lini tengah Garuda Muda selalu kalah jumlah pemain, 2 lawan 3. Sekarang duet lini depan Witan dan Dimas Derajat, akan bergantian melakukan pressing kedua bek lawan, sekaligus tetap bisa menutup satu gelandang Curaçao. Di belakangnya, Rahmat Irianto dan Ricky Kambuaya, akan mengawal 2 pemain tengah Curaçao yang lain. Terkawalnya ketiga pemain tengah ini, ternyata memaksa Curaçao gak punya pilihan lain, selain hanya bisa memberi long pass dari belakang langsung jauh ke depan, dan akhirnya sering kehilangan bola. Kejutan awal yang sangat gak mengenakan dari Shin Tae-yong ini, memaksa Remco Vicentini harus cepat untuk membuat perubahan. Sekarang hanya satu striker aja yang melakukan pressing kedua stopper Indonesia. Sedangkan 2 winger tetap melebar, dan menutup 2 fullback Garuda Muda. Perubahan ini memang langsung berhasil menghentikan gelombang serangan Indonesia ke area Curaçao. Tapi itu gak terjadi lama, karena Shin Tae-yong langsung mengeluarkan prank kedua, yaitu sayap sekarang masuk ke tengah untuk menjadi opsi passing dari belakang, dan kembali efektiflah serangan Garuda Muda. Masih tetap bisa dengan mudahnya serangan timnas Indonesia, untuk masuk ke area Curaçao, rupanya membuat Remco Vicentini harus membuat modifikasi lagi, di pertengahan babak pertama. Sekarang gelandang serang akan naik dan membantu strikernya, untuk menutup 2 bek tengah Indonesia sekaligus. Ternyata cara ini memang benar-benar bisa menghentikan serangan Garuda Muda. Hingga babak pertama berakhir, praktis gak ada lagi serangan berbahaya yang sampai ke gawang Curaçao. Remco Vicentini lantas menambahkannya dengan perubahan cara menyerang, yang kali ini dia menyontek langsung dari prank Shin Tae-yong. Kali ini wingernya dibuat masuk ke tengah, yang akhirnya bisa jadi opsi passing, ketika 3 pemain tengahnya dikunci. Curaçao pun mulai bisa untuk membuat peluang, walaupun memang masih cukup mentah dan gagal membuat gol penyeimbang. Tapi cerita berbeda tersaji di awal babak kedua. Rupanya Remco Vicentini berhasil menemukan prank yang lebih efektif, untuk menembus pressing timnas Indonesia, tanpa wingernya harus bergerak ke tengah. Sekarang Curaçao memakai 2 gelandang bertahan sejajar, yang fungsinya memang untuk membuat bingung pressing dari Witan dan Dimas Derajat, karena salah satu pasti akan lepas dari pressing 2 pemain depan Garuda Muda ini. Setelah di area Indonesia, Curaçao mengincar fullback Indonesia, dengan memakai pemain sayap dan fullbacknya yang naik, sehingga tercipta 2 lawan 1. Yakob Sayuri yang telat menyadari situasi ini, membuat winger kiri Curaçao bebas untuk membuat gol penyeimbang. Modifikasi terbaru Remco Vicentini ini bisa memaksimalkan wingernya, yang rupanya memang lebih jago jika menusuk lewat sayap. Berhasil ditembusnya prank pressing yang dibuatnya, mau gak mau memaksa Shin Tae-yong untuk sesegera mungkin melakukan perubahan. Sekarang 2 pemain depan gak lagi melakukan pressing, sampai jauh ke dalam area Curaçao. Mereka lebih rapat dengan 2 pemain tengah, sehingga ada bantuan untuk menutup 2 gelandang bertahan sejajar Curaçao, yang akhirnya serangan Curaçao jadi tertahan.
Setelah serangan Curaçao mulai bisa untuk dikendalikan, Shin Taeyong mengeluarkan prank baru dengan mengganti Kambuaya dan memasukkan Marcelino Ferdinand, yang memang mempunyai jangkauan passing yang lebih baik. Shin Taeyong membutuhkan kemampuan Marcelino ini, karena dia butuh Witan untuk gak sering turun dan tetap di depan, yang nanti bersama dengan striker dan winger, akan mengeroyok area 2 bek tengah Curaçao. Prank baru ini memang cukup efektif untuk bisa menghasilkan peluang, walaupun gol kemenangan yang diharapkan, baru hadir di momen akhir pertandingan. Akan maju dia mencoba menambah jumlah orang kali ini. Kita lihat, oh Witan! Simak analisa dari spektakulernya laga bersejarah, saat Shin Taeyong berhasil pertama kali kalahkan Vietnam, di video berikut. Klik like dan subscribe, lalu nyalakan tombol lonceng untuk selalu dapat update terbaru dari channel Dribble9 ini.